Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat? Kali ini kita akan berbicara ataupun sharing berkaitan dengan sesuatu yang ada di kehidupan kita. Hal ini saya alami ketika saya masih kecil ya, dan saya rasakan sampai saat ini dengan kondisi, dengan kehidupan yang sampai saat ini. Ternyata banyak sekali cerita kehidupan yang bisa saya sampaikan, di mana di channel ini saya buat khusus untuk saya bercerita tentang bagaimana kita memaknai dalam sebuah kehidupan. Nah, dimana ketika saya kecil di sebuah desa yang terpencil, nah dimana kedua orang tua saya yang bisa dikatakan mereka adalah orang yang kurang mampu dalam hal materi, namun saya bangga dengan mereka. Bahasanya mereka meskipun pendidikan rendah dan kekurangan materi dan keterbatasan yang lainnya, mereka tetap menanamkan nilai-nilai yang sampai saat ini kita pegang sebagai sebuah prinsip dalam keluarga kita, agar kita tetap menjunjung tinggi adab, kita tetap menjunjung tinggi yang namanya ilmu, dan kita tetap menjunjung tinggi bagaimana kita menjadikan kita itu bermanfaat untuk orang lain, dan menjunjung tinggi bagaimana kejujuran dalam kita menjalani sebuah kehidupan seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pola pikir kita. Bahasanya ternyata pola pikir kita itu menentukan sesuatu yang akan terjadi masa depan. Dengan ketika kita pernah mendengar bahasanya persangkaan Allah itu kan berdasarkan persangkaan hambanya, seperti itu. Nah, hal itu terjadi ketika saya dulu masih kecil kan, ketika umur sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Ketika itu saya menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh anak mahasiswa yang KKN seperti itu ya, di rumahnya Bapak Kadus waktu itu. Mungkin sekitar tahun 98 atau 97 atau berapa, 96 lah gitu. Nah, ketika itu saya ya dengan kondisi anak desa yang seperti pada umumnya ya, tanpa alas kaki, masih seperti itu. Nah, ketika itu saya melihat bahasanya keren juga ya jadi mahasiswa gitu kan, keren juga jadi mahasiswa. Kelihatannya gimana ya, apakah saya bisa nanti ketika saya besar pengen menjadi orang yang terpelajar, menjadi orang yang mempunyai konsep hidup yang teratur seperti itu, tidak sebagaimana yang terjadi ketika di desa saya, yang satu pun tidak ada mereka yang kelulusan dari perguruan tinggi seperti itu. Dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya pikirkan, sehingga muncullah satu ide impian untuk menggapai semua itu, dimana ketika saya melihat kondisi keluarga saya, apakah saya mampu dengan kondisi keluarga saya, apakah saya mampu dengan kemampuan saya, gitu, kecerdasan dan lain sebagainya, maka hal itu berjalannya waktu. Ketika saya masuk madrasah aliyah, madrasah sanawiyah ya, saya madrasah sanawiyah masih oke lah ya, dari keluarga masih oke, masih mau memberikan biaya seperti itu untuk. Namun pada waktu itu saya SD itu sudah ditinggal sama orang tua ya, ditinggal waktu itu. Beliau merantau keluar daerah, meskipun tidak jauh ya. Kalau perjalanannya sekarang kan naik motor sekitar 1 jam lebih sedikit seperti itu. Beliau di daerah pesisir, saya di pegunungan, merantau. Beliau bekerja apa saja, serabutan dan bekerja apa saja, dan juga pernah menjadi nelayan, seperti ikut cari ikan. Bahkan beliau yang suka bertani, kadang
bertani ya, menanam padi, sayur dan lain sebagainya seperti itu, karena beliau suka dengan hal seperti itu. Oke, nggak masalah ketika hal itu. Namun terjadi satu kekurang harmonisan di dalam kami bersaudara seperti itu, antara satu kecemburuan sosial satu dengan yang lainnya ketika kakak saya yang pertama itu kan sudah masuk pondok seperti itu ya, sudah masuk pondok, dan itu ada perhatian khusus dari orang tua saya bahasanya kakak yang pertama ini menjadi prioritas ketika membutuhkan sesuatu di pondok, segala sesuatunya langsung diberikan, langsung dibelikan, langsung dicarikan kebutuhan ini, langsung pokoknya sikap seperti itu. Berbeda ketika kami yang di rumah, saya, kakak saya yang perempuan itu membutuhkan sesuatu, agak mereka dari orang tua banyak alasan yang berkaitan seperti ini, artinya kami itu cukup terbatas untuk mengakses kebutuhan kita, keseharian kita, dan juga uang jajan kita, dan apalagi untuk pendidikan seperti itu. Namun di sini saya berpikir bahwa Bismillah, ketika saya mempunyai suatu impian, insya Allah saya tidak akan mengandalkan kedua orang tua saya, tapi saya berdoa kepada Allah, Bismillah, ya Allah, tolong saya ingin sekolah, saya ingin kuliah, saya ingin menggapai satu impian tertentu untuk masa depan di hidup saya, agar apa? Agar bisa meningkatkan pola pikir, juga meningkatkan bagaimana kita hidup dengan sesuatu yang lebih berkualitas dibanding ketika di daerah yang kami tinggal dan pola pikirnya masih keterbelakangan. Mereka menganggapnya pendidikan itu kurang penting seperti itu. Pendidikan kurang penting, dan untuk apa kita pendidikan, dan mereka masih meremehkan kondisi saya seperti itu. Namun di situ kita bisa belajar bahasanya dengan izin Allah semuanya impian itu insya Allah akan terjadi. Dan benar saja ketika saya ingin masuk madrasah aliyah, maka di situ Bismillah ya Allah, ketika saya ngomong sama orang tua saya pengen masuk madrasah aliyah, pengennya orang tua kan saya masuk ke pondok seperti itu, ke pondok yang bukan ada sekolahan, tapi saya kan pengennya sekolah, kalau meskipun mondok tapi pengennya sekolah. Nah justru orang tua mengeluh lagi tidak ada biaya dan lain sebagainya. Berbeda ketika kakak saya yang pertama itu ingin segala sesuatu di pondok, ya seperti itulah, dan itu membuat kita cukup sedih kami di rumah dengan keterbatasan uang yang diberikan, dan kalau makan di desa kan tidak kurang-kurang ya, namun sekolah tiap hari tidak pasti kita bawa uang, dan bahkan sering kita meneteskan air mata ketika kita melihat orang lain itu merasakan bagaimana menjadi anak yang sepenuhnya disayangi oleh orang tua. Inilah. Namun saya terus berdoa, Bismillah ya Allah, saya tidak membenci kedua orang tua saya, tapi pasti ada hikmahnya di situ. Saya pengen agar nanti suatu saat saya akan membuktikan kepada orang tua saya bahwasanya saya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, dan juga mempunyai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di situ Allah menunjukkan kuasanya bahasanya ketika saya ingin masuk ke SMA, karena dulu SMA kan orang tua tidak menyanggupinya dengan biaya yang mereka menganggapnya biaya itu tinggi seperti itu. Padahal tahun 2003 itu ya, karena mereka istilahnya orang tua kan, karena background pendidikan tidak tinggi kan,
tidak memprioritaskan pendidikan yang formal seperti itu. Makanya mereka mengesampingkan biaya-biaya itu. Padahal ketika kita sudah memprioritaskan dan ingin menjadikan anak itu berpendidikan, apapun hasilnya maka harus diperjuangkan seperti itu. Tapi wallahu alam, dengan keterbatasan pola pikir mereka, saya tetap mendoakan semoga mereka tetap sehat, mereka tetap menjadi orang tua yang tetap adil dan lain sebagainya. Di situ ketika saya ingin masuk ke madrasah aliyah, di mana saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah berikan jalan untuk saya bisa ke madrasah aliyah. Alhamdulillah, karena bapak itu bekerja sama orang Muhammadiyah. Waktu itu tidak salah namanya beliau adalah guru Muhammadiyah. Saya masih ingat sekali, beliau adalah Muhammad Abduh. Ketika saya ngomong sama orang tua, dan orang tua itu ternyata menyampaikan, bapak saya kan menyampaikan bahasanya anak saya pengen sekolah tapi saya keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan bantuan daripada Bapak Abduh, Allah memberikan akses pendidikan kepada saya, sehingga saya dari situ saya mengenal Muhammadiyah. Dari situ saya mengenal, saya menuju karir saya berkaitan dengan pendidikan. Saya bisa mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, alhamdulillah di situ saya berproses dan tetap berproses di Madrasah Aliyah. Meskipun saya sekolah di situ juga, di situ dilanjutkan dengan saya tetap sore saya bekerja untuk bantu-bantu di sablon pada guru SMA negeri seperti itu. Karena saya di sekolah Muhammadiyah dan SMA negeri itu, guru itu memberikan pelatihan nyablon kan kepada di asrama kami, di asrama ya. Nah, terus beliau memberikan pelatihan untuk nyablon pada anak-anak Muhammadiyah di asrama. Akhirnya saya antusias sekali ingin dengan sablon itu ya. Akhirnya dengan antusiasme tinggi saya mohon izin kepada beliau untuk membantunya. Ketika membantunya untuk proses pengerjaan segala sesuatu yang dikerjakan, akhirnya beliau membolehkan saya untuk magang di situ. Ketika sore jam 2 saya pulang sekolah, saya langsung ke situ bantu beres-beres semuanya apa yang diperlukan di situ ya. Sampai pulang maghrib sebelum pulang disuruh makan. Di situ saya ingat sekali beliau adalah Bapak Bakir seperti itu. Beliau adalah salah satu guru yang asal Klaten. Masya Allah, semoga orang-orang yang telah membantu dari fase kehidupan saya satu step dengan step yang lain, semoga Allah memberikan mereka tempat balasan yang terbaik di sisi Allah, insya Allah. Dan saya belum bisa membalas itu dengan apa yang terjadi di dunia ini, tetapi saya insya Allah selalu doa yang terbaik untuk orang-orang yang telah memberikan support kepada saya dalam jenjang kehidupan dan bagaimana saya memperoleh pendidikan seperti itu. Dan ketika saya ingin lulus dari Madrasah Aliyah, Masya Allah, lulus dari Madrasah Aliyah, ingin sekali saya seperti apa yang saya pikirkan di waktu saya kecil. Saya ingin ke dunia jenjang pendidikan, di dunia pendidikan universitas seperti itu ya. Terus ketika saya melihat kawan saya yang di asrama yang sudah mendapatkan beasiswa pada waktu itu di universitas di Semarang seperti itu. Ya Allah, semoga saya bisa mendapatkan akses pendidikan untuk di dunia pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Ketika saya di Madrasah Aliyah, nilai sih tidak terlalu buruk ya, karena di situ yang pertama orangnya tidak banyak, siswanya tidak banyak, sekitar 20 atau berapa gitu.
Nah, saya berada di 10 besar seperti itu ya, 10 besar, bahkan pernah di nomor 3, 4 seperti itu. Jadi selalu masuk 10 besar lah, tidak terlalu buruk-buruk. Akhirnya alhamdulillah ketika saya sudah ujian akhir di menjelang kelulusan, datanglah surat di satu universitas yang waktu itu di Solo, dari Solo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, datang ke satu asrama kami, dan wow, Masya Allah, ternyata Allah itu sesuai dengan apa yang doa-doa hambanya seperti itu. Di situ saya, ya Allah, saya berasa bersyukur sekali, bahasanya di situ Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam impian-impian saya, dan saya kembali lagi kepada keluarga saya dan kedua orang tua saya. Saya ingin kuliah, saya ingin sekolah seperti yang sudah-sudah, bahasanya mereka mempunyai motivasi yang rendah ketika anaknya ingin pendidikan yang formal seperti itu. Mereka hanya pasrah saja, maaf kami tidak bisa memberikan sesuatu sangu lah, kalau orang Jawa kan sangu yang banyak seperti itu, atau bekal yang banyak gitu, bekal yang banyak untuk kuliah. Dan paling ketika saya pulang itu cuma dikasih berapa uang, dan itu kadang tidak pasti karena mereka tidak memprioritaskan saya sebagai anak yang kurang diperhatikan dalam hal pendidikan, ya seadanya saja seperti itu. Bahkan saya cukup minta doanya, ya yang penting saya minta doanya, yang penting saya didoakan seperti itu. Saya ingin berjuang dengan apa yang saya bisa seperti itu. Dan ketika itu saya berangkat, kan saya bekerja di sablon ya, bekerja sablon itu sudah kelas 3 sebenarnya, sudah kelas 3, dan ada sedikit bekal sedikit untuk pergi ke kampus untuk mendaftar gitu ya, untuk pergi ke kampus mendaftar. Pada itu saya belum tahu yang mana Solo naik apa belum. Alhamdulillah di situ ada proses dan lain sebagainya, Allah mudahkan di situ. Dan ketika berjalannya waktu dan berjalannya proses pendidikan di satu universitas, di situ kita bisa melihat kebesaran dan kemudahan dari Allah. Nah, di situ Allah telah memberikan kita kemudahan berdasarkan impian-impian kita dan apa yang kita impikan seperti itu. Allah bersama persangkaan hambanya seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama, bahasanya pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah bagaimana kita menjadikan pola pikir kita berhusnudon atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dari orang tua siapa, mungkin kita tidak bisa memilih kita seperti apa rizki kita, apakah kita Allah berikan anugerah rizki, kemudahan rizki, ataupun bahkan Allah kadang menyempitkan rizki kita. Tapi di situ Allah ingin bahasanya kita itu mengambil satu hikmah dalam setiap kehidupan yang ada di diri kita. Dan kadang Allah ingin sesuatu yang pahit itu ternyata menjadikan kita lebih fokus dan lebih menempa diri kita untuk menjadi sesuatu yang lebih matang seperti itu untuk ke depan. Dengan posisi yang seperti itu, kita akan menjadikan bahasanya kehidupan kita ternyata masih banyak orang yang di bawah kita yang istilahnya banyaklah yang kurang beruntung dengan apa yang seperti saat ini kita nikmati seperti itu. Maka dari itu sahabat sekalian, mohon supportnya kita semuanya untuk senantiasa saling menasihati, kita saling mengingatkan satu sama lain dalam ketaatan dan kebaikan.
Seperti itu cerita dari saya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, terutama menjadikan saya untuk tetap belajar dan terus belajar. Kan kita belajar dari minal mahdi ilal lahdi, kita belajar dan terus belajar sampai sekarang pun dengan kondisi alhamdulillah untuk saat ini mungkin untuk gaji ya, untuk gaji, dan saya saat ini sedang ditugaskan di satu klinik di luar negeri, di mana untuk gaji 2 digit itu masya Allah sudah lebih dari cukup, alhamdulillah, untuk kita menggapai impian-impian yang lebih ke depannya. Bagaimana kita ingin insya Allah orang tua tetap kita jadikan prioritas untuk misalnya mereka untuk umroh, untuk memberikan jatah bulanan kepada mereka, dan itu merupakan satu impian kepada setiap anak seperti itu, untuk membuktikan juga bahasanya apa yang menjadi impian kita memang bisa ketika kita ingin berusaha, kita ingin bertawakal, ingin bersabar, dan insya Allah sesuatu itu akan terjadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.